Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Sahih Muslim dengan syarahnya Imam Nawawi, nomor hadis 6895, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira, lebih meridai dengan taubatnya seorang hambanya ketika bertobat, di waktu bertobat, daripada salah satu di antara kamu sekalian, kita manusia, yang sedang berada di padang pasir Sahara dengan menaiki kendaraan ontanya, kemudian onta itu hilang, lepas, padahal onta itu membawa segala kebutuhan logistiknya, makanan dan minuman. Akhirnya orang ini putus asa, tidak mengharapkan ditemukannya kendaraan onta kembali, karena di tengah-tengah padang Sahara. Lalu dia mendatangi sebuah pohon, tiduran di bawah naungan pohon. Tidak lama kemudian Allah mendatangkan onta yang hilang itu kembali, lengkap dengan kebutuhan logistiknya. Barang-barang yang dibawa oleh onta itu sama sekali tidak ada yang hilang, utuh. Lalu orang ini bersyukur kepada Allah, saking bungahnya, saking gembiranya, sampai kehilangan kesadaran. Kata Rasulullah SAW, dia mengatakan kepada Allah, Allahumma anta abdi, Allahumma anta abdi, ya Allah, Engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Perhatikan, saking gembiranya orang ini kehilangan kesadaran, sampai mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah, min syiddatil farahi, saking sangat gembiranya, kehilangan akal kesadaran. Jadi ketika gembira dalam tema positif, itu bisa kehilangan kesadaran, kemudian ekspresinya melakukan doa kepada Allah dengan redaksi yang salah. Satu. Nah, ini terjadi injidab, tertarik, jiwanya tertarik, saking bersyukurnya kepada Allah, jiwa itu tertarik, kemudian akal kesadarannya itu tidak terkontrol. Akhirnya keluarlah doa dengan kata-kata yang salah. Terjadi injidab atau jadab, tertarik, ketertarikan. Dalam satu kamus tasawuf, karya Al-Qasani, tadi kitab syarah Muslim yang pertama, yang kedua adalah Istilahatus Sufiyah karya Al-Qasani, sebuah kitab kumpulan terminologi tasawuf atau kamus tasawuf. Di halaman 19 mengenai jadbah daya tarik. Daya tarik ini takribul abdi, mendekatkan seorang hamba, bimuqtadal inayatil ilahiyah, sesuai dengan perhatian Allah, al-muhayyi'ah lahu, yang memudahkan pada diri seseorang, kullama yahtaju ilaih, segala yang dibutuhkan, fi tayyil manazil, untuk melipat
perjalanan-perjalanan, manzilah-manzilah, tempat, terminal-terminal, ilal haqqi, menuju kepada Allah. Yaitu manusia diberi kemudahan dekat kepada Allah dengan inayah ilahiyah, perhatian dari Allah, dengan proses yang cepat, bila kulfah, tanpa dengan jerih payah, wasa'in minhu, tanpa dengan usaha. Jadi syukur itu muncul di saat gembira, tanpa jerih payah, tanpa ada kontrol pikiran, tanpa ada kontrol akal, langsung melontarkan kata-kata, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Maka di dalam kamus yang sama, Istilahatus Sufiyah karya Al-Qasani di halaman 71, kalau yang tadi definisi itu di halaman 19, sekarang di halaman 71, orang yang majdub, al-majdubu manistona'ahul haqqu ta'ala li nafsih, orang yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi orang ini diistimewakan untuk dekat kepada Allah. Wastafahu li hadrati unsih, dan dipilih oleh Allah untuk bergembira, untuk bersukaria, untuk bersenang hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang proses menuju kepada Allah, singkatnya bila kulfatil makasibi, tanpa jerih payah usaha-usaha, wal mata'ibi, dan tidak membutuhkan jerih payah yang lain. Ini namanya injidab, ketertarikan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-245, disebutkan di dalam kitab ini, di dalam kitab Hikam, fa'arbabul jadbi yukshafu lahum an kamali datih. Orang-orang yang jadab dibuka, disingkap kesempurnaan zatnya Allah. Yakshifu atau yukshafu, summa yarudduhum ila syuhudi sifatih. Lalu orang-orang yang jadab itu melihat sifat Allah. Summa yarji'uhum ila ta'alluqi bi asma'ih, kemudian dikembalikan pada bergantung nama-nama Allah. Summa yarudduhum ila syuhudi asarih, kemudian dikembalikan pada melihat hasil-hasil ciptaan Allah. Jadi orang jadab ini prosesnya dari atas. Pertama, dibukakan kamali zatih, kesempurnaan zat Allah. Maka dia konsentrasinya hanya kepada Allah. Karena tanpa proses dari awal, langsung diperlihatkan kesempurnaan zatnya Allah. Kemudian turun lagi syuhudi sifati, merasakan sifat-sifat Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, melihat, menyaksikan sifat-sifat Allah. Kemudian at-ta'alluq bi asma'i, turun lagi bergantung pada nama-nama Allah. Turun lagi syuhudi asarihi, melihat hasil-hasil ciptaan Allah termasuk dirinya. Maka orang jadab ini melihat dirinya itu prosesnya terakhir, terbalik. Dia lebih awal melihat kesempurnaan zatnya Allah, merasakan sifat Allah, merasakan nama Allah, baru merasakan ciptaan Allah termasuk dirinya sendiri. Maka orang jadab ini secara psikologis mudah terjadi tidak sadar dengan dirinya sendiri. Apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa tindakannya, itu sering tidak sadarkan diri.
Karena dia langsung melihat kesempurnaan zat Allah, langsung merasakan sifat Allah, langsung merasakan nama-nama Allah, baru kemudian merasakan alam semesta ciptaan Allah, termasuk merasakan dirinya sendiri. Jadi terbalik, tidak dari bawah. Itu orang jadab. Nah, kemudian Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam syarah hikamnya Al-Hikamul Ata'iyah, syarah hikam Syarhun wa Tahlil, karya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, di jilid 4 halaman 377, Said Ramadan Al-Buti mengatakan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dispesialkan oleh Allah. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah memilih, Allahu yajtabi, Allah memilih, ilaihi, ditarik kepadanya, ditarik kepada Allah. Injidab, terjadinya jadab, daya tarik. May yasha'u, orang-orang yang dikehendakinya dari sebagian hamba-hambanya. Jadi kesimpulannya menurut Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, wali jadab itu mujtaba, orang yang dipilih oleh Allah, dibawa kepada Allah. Maksudnya dibawa untuk mengetahui kesempurnaan zatnya, merasakan sifatnya, merasakan namanya, baru kemudian merasakan dirinya. Ini orang-orang mujtaba. Al-Quran mengatakan kata ijtaba 4 kali dalam Al-Quran, artinya memilih. Kemudian ijtabaita 1 kali dalam Al-Quran, ijtabaina 2 kali dalam Al-Quran, kemudian yajtabi 3 kali dalam Al-Quran. Termasuk orang-orang yang disebut mujtaba dalam Al-Quran ialah Nabi Ibrahim. Itu manusia mujtaba, orang yang dipilih sampai kepada Allah. Tapi Ibrahim masih diberi kekuatan, tidak kehilangan kesadaran. Manusia mujtaba, tapi tidak dihilangkan kesadarannya. Jadi memang ada sebagian wali jadab, ketika terjadi daya tarik, injidab, magnetis dengan magnet ilahiyah, dia masih sadarkan diri. Nabi Ibrahim di surat An-Nahl ayat 121, Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah, maka disebut manusia mujtaba. Kemudian Nabi Adam di surat Toha ayat 122, Nabi Adam disebut oleh Allah sebagai manusia mujtaba, dipilih oleh Allah, diisyaratkan dalam surat Toha ayat 122. Kemudian Nabi Yunus juga manusia mujtaba di surat Al-Qalam ayat 50. Nah, semua Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam dengan menggunakan redaksi ijtabahu, Allah memilihnya. Ini manusia mujtaba yang terjadi injidab setiap waktu, bisa terjadi injidab kepada Allah, tetapi tidak harus dengan hilangnya kesadaran, tidak harus dengan hilangnya alam fikiran. Ini orang yang diberi kekuatan oleh Allah yang luar biasa ketika dalam keadaan jadab. Jadi jadab itu ada yang ketika jadab kesadarannya masih kuat seperti para nabi, para rasul. Ada yang ketika jadab hilang kesadarannya seperti diisarahkan oleh Rasulullah SAW, berdoa, engkau hambaku, aku Tuhanmu, kata Rasulullah SAW.